Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Takut mati. Takut mati. Kalau kena sakit, wah berobat apa jadi kerjain, syariat di mana jadi cari. Dagang sepi nyari kiai minta wafat, nyari habib minta amalan, biara wali minta supaya datang dagang ramai. Aduh. Ini kamu mau cara ziarah, ini cara siapa? Cara orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu ibadatnya begitu, sebelum datang Islam muter di Ka'bah tawaf. Tadi anggap tawaf, motong kambing atas nama patung. Ini orang sekarang begitu. Akuin wali, jauh-jauh di Uber, tapi pakai ngomong di depan wali. Dia kira wali nggak tahu kan? Sudahlah, berhenti dari kebodohan, berhenti. Cara yang rapi-rapi aja udah, asal udah rapi juga Fatihah mulu di rumah, nanti dapat tuh isyarat dipanggil ke wali. Sama beliau dipanggil suruh ziarah, baru ziarah. Mau ngapain? Ziarah sana, ziarah sini, rombongan sana, rombongan sini. Orang tua kan ditengok, utang gak dibayar, tanah saudara dimakan, harta anak yatim dimakan, riba dimakan. Lucu orang sekarang, lucu. Gitu, makanya ngaji-ngaji yang begini malah ada gerah dengernya. Kenapa? Karena diseru terus, digedor terus. Tapi kalau sabar, betul-betul insaf diri, udah bayangin bakal dikepelangin malaikat dalam kubur, udah belum? Udah bayangin waktu dicabut nyawa tuh sakit banget, seperti dipukul dengan 1000 pedang orang kalau mati. Itu perumpamaan. Apa sudah pasti husnul khotimah? Pikirin. Orang yang cerdas adalah begitu kaya dia dermawan, punya suara enak, masjid selalu dia baca Quran, gak perlu pakai speaker. Punya tenaga dipakai buat bantu bangun masjid, majelis segala macam. Gak sombong. Ini di majelis ta'lim aja kalau kerja bakti datang kagak, makanannya kagak, ngaji memanfaat, wallahi mu'alan begitu manfaat gak bakal. Kenal guru seminggu sekali, sama lebaran dah. Kadang-kadang nanti nemuin guru merasa guru harus dibagi duit, punya pemahaman guru harus dibagi duit. Kebetulan gak punya duit, bohongin guru apa kosong salaman. Udah banyak gue udah ngalamin yang begitu. Kalau sama guru jangan kasih duit, kasih hati. Hati berikan kepada guru. Kalau sudah hati diberikan kepada guru, apa juga murah. Karena guru yang bakal memberikan syafaat dengan izin Allah Rabbul Alamin. Kalau guru yang benar. Kan udah lihat sekarang banyak kiai-kiai oknum ngajak ke neraka, ustaz-ustaz oknum ngajak ke neraka, pedagang-pedagang oknum ngajak ke neraka, pekerja-pekerja oknum ngajak ke neraka, pejabat-pejabat oknum ngajak ke neraka, pimpinan oknum ngajak ke neraka. Mau ikut siapa? Kalau yang dakwahnya sudah tidak ikhlas, pembaca Qurannya tidak ikhlas, pemimpin umatnya tidak ikhlas, semuanya berkenaan keuntungan diri. Kalau ada untungnya gue mau bayar lu. Na'udzubillah min dzalik. Guru yang benar itu kedudukannya lebih mulia dari kedua orang tua. Jadi jangan asal goblek sama guru. Apalagi zaman sekarang, zaman pada gila tenar. Kadang-kadang ngucapin ayat Quran, ngucapin hadis, huruf masih rusak aja udah ceramah. Zaman sekarang nih laku, Quran dibercandain laku, hadis dibercandain laku. Goblok-goblok, maulidnya mah tetap suci. Tapi kalau pelakunya pada bodoh ya begitu. Makanya dikatakan oleh Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Hadza zaman la ya'manu fihi al-khamil 'ala nafsihi, fa kayfa al-mashhur fihi." Kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, di zaman sekarang ini, zaman beliau padahal ratusan tahun yang lalu padahal, ya, tidak aman orang yang ngumpet, orang yang gak demen tenar aja udah gak bisa dipercaya.
Kita nggak bisa aman sama orang yang gagal dengan ketenaran. Kalau yang tidak suka dengan ketenaran saja kita udah nggak aman sama dia, bagaimana yang senang sama ketenaran? Pasti umat dijual buat ngorbitin dirinya, bikin video pendek, gitu, dengan atribut pakaian luar biasa, tapi hak orang masih ada di tangannya. Banyak nggak begitu sekarang? Oh, katanya yang paling banyak diundang orang yang paling suci, pret. Ada usaha. Betul. Jadi persoalannya hati alaina fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam diri ini terdapat sekerat daging. Idza salahat salahat jasad kullu. Jika daging itu bagus semua. Tangan, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 2 niat, semuanya jadi bagus kalau hati bagus. Wa idza fasadat, apabila daging itu jelek, fasada jasad kullu. Maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Paham? Ini siapa yang masang petasan ini? Ini udah mulai gangguan setiap malam Selasa sekarang ini. Ini bukan kagak sengaja ini. Coba lihat kontrol. Biar ketemu siapa orangnya. Paham? Jadi hati. Kalau sudah kepada yang tidak suka ketenaran saja kita nggak merasa aman, bagaimana kepada yang suka ketenaran? Itu kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi orang yang berakal akan diberikan kedudukan yang lebih mulia daripada pelaku ibadat sebanyak apapun. Sebab kalau ngerjain ibadat itu gampang, tapi menjaga ibadat itu agar bisa bawa pulang di akhirat. Ketika kita ditimbang di mizannya Allah, muncul itu ibadat-ibadat kita semua. Itu. Jadi kalau begitu caranya, ada gunanya nggak kita ibadat diketahui orang? Ada gunanya nggak? Pemberi pahala siapa? Pahala itu kelihatan nggak bentuknya? Pemberi pahala tidak dapat dipandang oleh mata, tapi diyakini selalu ada. Hayyul Qayyum. Pahala juga tidak berbentuk. Mau ngapain harus dipuji orang? Asyadun nas adaban yaumal qiyamah man yurin nas anna fihi khairan wa la khairan fihi, kata Rasulullah SAW. Azab yang paling berat akan ditimpakan kepada seseorang yang orang itu dipandang baik oleh orang lain padahal tidak ada kebaikan pada dirinya. Kenapa? Karena semua kebaikan tidak dilakukan lillahi ta'ala wa rasulih. La imanan wa ihtisaban. Tidak karena meyakini perbuatan baik. Sholat perintah siapa? Allah. Berarti kita menjalankan sholat dengan iman, mengakui bahwa sholat adalah perintah wajib dari Allah. Ihtisaban, harus betul-betul li ajlillah, la li ghairi, tidak karena yang lain. Harus betul-betul kita mentaati Allah Rabbul Alamin, tidak mengerjakan segala amal karena yang lain. Ya. Makanya dikatakan kamalul hub yuhibbul mar'u Allah azza wa jalla bi kulli qalbi. Kesempurnaan cinta itu adalah seseorang mencintai Allah azza wa jalla dengan sepenuh hati. Kalau betul kita cinta kepada Allah, cintai Allah sepenuh hati. Wa madama yaltafitu ila ghair fa zawiyatu man min qalbihi mashghulah bi ghairi. Ketika kita berpaling kepada sesuatu atau kepada seseorang atau kepada yang selain Allah lah pokoknya, maka kita pasti bakal sibuk karena sesuatu yang kita perhatikan itu. Orang cinta kepada Allah Ta'ala, cinta itu kan buta. Mestinya kalau sudah katanya cinta kepada Allah Ta'ala, rumah serahkan penjagaannya kepada Allah, diri kita khususnya serahkan kepada Allah, keluarga serahkan kepada Allah, harta benda serahkan kepada Allah. Ini kadang-kadang manusia sekarang bilang cinta sama Allah, program hidupnya banyak banget. Program hidupnya banyak bener. Padahal biar di program seperti apapun, digambar, ditaruh di tembok, dikasih khrit,
dikasih peta. Yang hari ini saya bakal begini-begini, nggak bakalan bisa kalau Allah nggak izinin. Makanya gue sih dari Habib Salim baca tuh, ya. La tuksir hamuk magudiriakun, jangan banyakin pusingmu, apa yang ditentukan pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi itu atas ketentuan Allah. Kif, ya. Kalimat bagaimana, ya. Dan apa lagi tadi itu? Lau alim, jika, karena, kalau tidak, itu semuanya omongan orang bodoh. Omongan orang bodoh. Ikhtiar itu gak wajib buat orang yang sudah imannya super. Ikhtiar itu wajib buat orang yang imannya masih rapuh. Dagang lagi di sana, ikhtiar nyari rezeki. Padahal rezekinya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dia disuruh jemput rezeki itu. Jadi yang bikin sumpah diri kita juga sebenarnya. Agama nggak pernah bikin sumpah hati. La haula wa la quwwata illa billah. Kamu udah sering begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mau ngapain pakai was-was? Ayatnya udah dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang ketakutan sama dosa aja juga termasuk was-was. Takut sama dosa, misalnya gitu dia merasa hina gitu. Itu Allah marah. Karena maghfiratullah awsa wa akbar min dzunubikum. Yang jelas jangan bikin dosa gitu. Bukannya setelah berdosa itu pede kayak orang sekarang. Jadi boleh aja kamu punya mobil, boleh saja kamu punya rumah, boleh saja kamu punya masjid, boleh saja kamu punya pesantren, boleh saja kamu punya guru, boleh saja kamu punya murid, boleh saja kamu punya teman, boleh saja. Kalau malu nggak punya, hina. Makanya ada istighfar, astagfirullah hayaan min Allah. Kita istighfar karena malu kepada Allah. Allah yang ngasih kita rezeki, yang semestinya rezeki itu kita pakai buat bertambah taat kepada Allah, malah kita pakai maksiat. Allah yang kasih kita teman, Allah kasih kita teman. Apabila kita tahu ilmu agama kita lebih tinggi dari yang dimiliki oleh teman, itu artinya Allah sedang giring kamu untuk menasihati teman kamu supaya nggak berbuat buruk. Jangan sekarang mengalah terbalik, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ustaz, malah jadi rusak sebab orang rusak gara-gara duit. Makanya orang soleh gak ada yang datang waktu nyembayangin mayit itu, gak ada yang datang. Tapi kalau orang soleh, walaupun yang nyembayangin kelihatannya sedikit, tapi wali abdal semuanya datang. Waktu si Imam Musallim menyatakan isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, itu wali abdal itu yang 250 orang, yang 100 orang langsung nyaut apa? Khair. Jadi kesaksian kita dibaik bukan orang. Kalau kita biasa bergerumung dengan orang-orang buruk, maka orang buruk itu akan mengatakan kita baik kalau kita tidak mengganggu hobi mereka. Makanya dalam hadis dinyatakan unzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaum idza qulta min 'indihim fa'ti. Perhatikan, dengar dan perhatikan apa ucapan enak yang kau dengar tentang dirimu dari orang-orang yang mengucapkannya. Apabila kau dengar ucapan mereka itu enak tentang kebagusan, fa'ti, datangilah kebagusan itu, pertahankan kebagusan itu, karena mereka khalifatullah fil ardh. Jadi artinya kalau kita mau punya teman, kita lihat dulu teman kita waktu kita bayar dukung nggak? Oh, dianggap penghalang hobinya nih, berarti teman kita ini syaitan, berwujud manusia. Buru-buru putuskan hubungan ini. Jadi memutuskan hubungan kepada seseorang yang bakal merusak hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya wajib. Paham itu? Harus tahu. Orang yang pintar tuh kalau punya duit 10.000, 9.000 dia pakai di tempat yang baik, yang 1.000 aja dia tinggal. Kenapa? Karena dia tahu yang 9.000 pasti bakal dia terima. Mutlak sudah dicatat, hakka. Ini adalah hak.
Ngerti itu? Jadi kalau betul cinta sempurna, kalau mau cinta, cintalah kepada Allah secara sempurna. Betapa tidak, bagaimana tidak kita bisa harus mencintai Allah. Yang ngasih kita hidup siapa? Yang ngasih kita makan minum siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah ngambil untung dari kita. Dia selalu memberi tanpa mengambil. Dia ciptakan kita adalah bukti penghormatan Dia kepada kita. Berarti kita dimasukkan di dalam naskah qudrat dan iradanya untuk diciptakan. Oh, Dia maha mampu nyiptain ngasih makan. Yang selain daripada Allah dan Rasulnya gak bakalan. Gua mau ngasih lu sesuatu kalau lu begini dan begitu baru gua kasih. Begitu kalau yang lain. Masa lebih cinta sama teman sampai ngelawan Allah? Lebih cinta sama teman daripada sampai ngelawan Rasulullah? Jadi hati-hati. Akal, tanya standarnya itu akal. Kan Haba Aisyah ditanya sama Ibn Abbas begitu. Bagaimana menurut kau ya Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin? Ada satu orang tidurnya banyak, bangun malamnya sedikit. Dengan yang bangun malamnya banyak, tidurnya sedikit. Yang mana yang lebih afdal? Aku pernah tanyakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah kata Ibn Abbas, kata Haba Aisyah. Jawaban Rasulullah SAW, mereka itu dihitung bagaimana kadar akalnya. Kata Haba Aisyah, ya Rasulullah, yang saya tanya tentang dua orang ini, mana yang lebih bagus? Rasulullah jawab, ya Aisyah, manusia itu nanti di akhirat yang dihitung itu akalnya. La'allahum yatafakkarun. Coba dah, ini kalau kita mau buktikan diri kita ini waras atau gila, mau buktiin? Mau buktiin? Jawab kalau ditanya, mau buktiin? Yang ngasih kita hidup siapa? Allah. Berarti kita mesti harus lebih bersyukur kepada siapa? Allah. Kenapa kita berani ngomong kalau nggak ada ente mati saya kufur? Padahal masih sholat Jumat, masih sholat Id, masih puasa Ramadan, masih disuruh Syaban, masih Isra Mi'raj, masih Maulid, tapi sudah kufur. Kata mata manusia kita masih Islam, tapi menurut catatan Allah dan Rasulnya anta dan kafir. Oh, serem ini zaman. Serem, memang udah Nabi Rasulullah bilang. Ada orang pagi Islam, sore itu kafir. Sore Islam, pagi kafir. Nauzubillah min dzalik. Akibat apa? Akibat tidak pernah peduli bahwasanya semua perintah aturan hukum itu buat kita, bukan buat Allah. Ya. Kullukum dhal, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi. Ya. Kalian ini semuanya sesat, kecuali orang-orang yang minta petunjuk kepadaku. Mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum katanya. Fasdaluni, ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, pasti ku tunjukin kau. Nah, kita mestinya kalau berdoa sesuai ukuran dong. Sesuai ukuran. Oh, saya kebetulan hati saya tidak mutmain, selalu diserang was-was dalam satu persoalan. Minta sama Allah, ya Allah, Kau maha tahu ya Allah, betapa malunya hamba kepada Kau. Hamba selalu diganggu tentang satu hal itu ya Allah. Berikan hamba kekuatan tawakal padamu ya Allah, sehingga hamba tidak pernah mengkhawatirkan tentang itu, karena hamba yakin semua aturan Kau yang pegang. Begitu, jangan berdoa tidak sesuai kebutuhan, makanya capek ibadah. Ibadah itu beda kalau orang dulu yang soleh-solehnya sulaha utama. Kalau pegang tasbih 99 nih, begitu bilang nawaitu zikr, saya niat mau zikir. Begitu dia pencet biji satunya diputer, astagfirullahaladzim, sedih, ya Allah tinggal 98. Astagfirullahaladzim, ya Allah tinggal 97. Sedih karena menjadi makin sedikit. Kalau orang sekarang, astagfirullah masih banyak amat ini, astagfirullah gitu. Giliran duit, jadi kita orang gila semua. Gila mobil, gila rumah, gila bini, gila anak, gila apa segala macam. Gila semua kita, belum ada yang tergila-gila dengan Allah dan Rasulnya. Makanya dibikin pusing terus. Gitu. Untung saja saya sudah sampaikan pada masa yang lalu sifat Allah ada as-sabur dan halim. Kalau tidak karena sebab itu, wah udah digulung kitanya.
Di zaman Nabi-Nabi dan Rasul masa lalu penyakitnya beberapa saja tuh. Ingkarnya dalam hal ini, berbuatnya begini. Era sekarang semuanya ada. Semuanya ada. Bahkan pelaku-pelaku melawan Allah, orang-orang yang ngerti agama sekarang ini zaman. Na'udzubillah min dzalik. Wa yansawna al-khamsa yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Senang kepada gedung-gedung dan melupakan kubur. Bagaimana caranya untuk selamat di kuburan? Gak dipikirin orang sekarang. Paham? Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Dan senang kepada harta tetapi melupakan masa atau hari penghitungan. Paham? Kita baca surat Al-Fatihah, kalau ini faktor kesengajaan biar Allah yadhim. Ala hadhihi wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham itu? Jadi menyenangi harta dan lupa bahwasanya nanti bakal dihitung. Na'udzubillah min dzalik. Kalau penghitungannya dalam urusan yang baik sedikit, giliran urusan yang buruk banyak. Wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Nah, ini yang sekarang banyak. Cinta pada makhluk, lupa kepada penciptanya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Mengidola orang. Sampai matanya nggak mau meleng kalau udah ngeliatin orang yang simpati, yang kata otaknya ini orang-orang mulia, yang kata otaknya orang ini orang besar, yang kata otaknya orang ini orang kenal. Tapi Allah dilawan-lawan. Mau duduk berlama-lama dengan orang yang dicintai, yang kata otaknya orang mulia, orang baik, orang bagus. Baca Quran bisa selama itu. Zikir bisa selama itu. Sholat sunnah bisa selama itu. Tafakur bisa selama itu. Jadi kita harus tahu bahwasanya kehidupan seseorang diukur bagaimana kesempurnaan akalnya. Ingat bahwasanya semua yang dilekatkan pada diri kita sekarang ini, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, ya, 2 telinga, perut, dan kemaluan, itu semua nanti bakal ditanya digunakan untuk apa. Mata diciptakan, tujuannya apa? Ingat, segala rumus ada di 2 mata, ada di 2 tangan, ada di 2 kaki, ada di 2 telinga, ada di dunia, ada di tujuan, ada di segala macam. Rumusnya tetap garis bawahi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku dan untuk mengibadati aku. Maka dipakai ibadat, maka kalau enggak dihukum, dikasih azab. Makanya kira-kira zaman sekarang umur mesti belum seberapa tapi udah mit kacamata udah plus. Ya. Kalau melihatin Lazada nggak pernah bosan, melihat Shopee nggak pernah bosan. Tangan apalagi tukang dagang yang menggunakan HP itu lebih banyak digunakan gerak tangannya buat dagang, buat urusan duit. Yang kalau udah dapat duit dipakai buat makan, malam dimakan, besok disepitek. Tapi muter tasbih gampang capek, tapi giliran main HP nggak pernah capek. Siap-siap saja nanti. Yang seperti itu siap-siap. Pasti bakal dibikin pusing oleh hartanya. Paham itu ya? Itu hukum sebab akibat gak bisa tidak. Paham? Jadi kita harus mengerti itu. Wa fil hadis man istaghna billah aghna. Wa man 'azza bi makhluqin dhalla. Siapa orang yang merasa kaya bersama Allah, pasti dia bakal diberikan kekayaan oleh Allah. Itu biar sekarang gak punya apa-apa, yakin Allah tuh gudangnya gak pernah dikunci. Allahnya Maha Karim, selalu memberi. Paham? Ya, jadi minta kepada Allah Ta'ala, jangan kecil hati, minta, jangan ragu-ragu. Allah paling suka diminta. Tetapi di dalam keterangan yang lain, orang, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi,
syaghala bi dzikri, kata siapa orang yang sibuk dengan berzikir kepada aku, itu afdal, akan aku berikan kepadanya lebih banyak, lebih agung, lebih sempurna minas sa'ilin, daripada orang yang suka minta. Jadi kalau kita minta sama Allah nih, nyebutin ya Allah begini begitu tuh, dengan kita selalu ingat Allahnya. Kasih makan, ingat ya Allah, Kau yang memberikan aku makan ini. Dikasih minum ya Allah, alhamdulillah Kau yang memberi minum. Makanya dalam agama diajarin Allah barik lana fi ma razaqna min adzaban nar. Kelar makan, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Masuk kamar mandi, Allah min a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah afani. Mau tidur, bismillah, Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillah, di tangan dipegang di sini, tangan begini dipegang, alhamdulillah, radda alayya ruhi. Ya alhamdulillah, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selalu disuruh baca kita. Dari saking Nabi itu ngasih jalur selalu supaya kita selalu menyebut untuk kita dapat alasan, dapat syafaat beliau nanti. Dan sudah dijelaskan, sayyidtu baina syafa'ah wa baina ayyadkhula syatra ummatil jannah. Aku diberikan dua pilihan antara dimasuki separuh umatku masuk surga dengan aku diberikan syafaat, diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fakta itu syafaat. Aku memilih agar aku diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya, karena dapat memberi syafaat itu sifatnya lebih umum, bisa lebih banyak, bisa semuanya aku masukin ke surga. Siapapun yang ketemu aku pasti aku masukin surga. Ama innaha laysat lil mu'minin al-muttaqin. Tetapi ketahuilah bahwa syafaatku ini bukan buat orang mukmin yang sudah beriman soleh dan orang-orang yang sudah takwa. Walakinnaha, tetapi syafaatku lil muznibin, buat orang tukang dosa. Walil khati'in, dan juga orang yang banyak salah. Wal mutalawwithin, dan orang yang kotor tapi hatinya nangis. Waktu berbuat jelek nangis, waktu berbuat buruk nangis, sedih. Idza sarraka hasanatu wa sa'atka sayyi'atu fa'adda mu'min. Jika kebaikan membuat kau gembira dan keburukan membuat kau sedih, kau adalah orang beriman, kata Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ngerti? Jadi harus tahu, kita harus bisa. Kalau memang belum bisa mentaati, sholat belum khusyuk. Kan gitu? Sholat belum khusyuk. Baca Quran belum paham. Mana ayat perintah, mana ayat larangan. Puasa pun ada maksud, apa segala macam. Di sisi lain, tinggalin maksiat. Karena kalau sholat khusyuk belum punya, puasa belum bisa menjaga puasa yang benar, apa segala macam, tinggalin maksiat. Sebab kalau tinggalin maksiat, di dalamnya ada ibadah. Tapi ngerjain ibadah harus membutuhkan syarat begini dan begitu. Maksudnya apa? Ibadah tetap kerjain sekemampuan yang kita belum bisa usulan, tetap kerjain, yakin perintah Allah yang dilaksanakan. Tapi di sisi lain, yang punya harta tebus ketidakkhusyuan sholatnya dengan banyak sodako. Yang punya suara enak, isi itu masjid buat baca Quran tanpa speaker pun gak jadi masalah. Malaikat ada di masjid. Makanya orang yang haid walaupun sudah pakai pembalut dilarang masuk masjid. Kenapa? Karena untuk umat ini baunya orang haid itu ditutup antara sesama makhluk sama manusia. Tapi untuk malaikat jarak beberapa radius berapa ratus meter itu tercium baunya. Makanya malaikat itu di masjid itu tempat malaikat juga. Sehingga kalau ada orang haid walaupun tidak dikhawatirkan darahnya, mereka akan membuat malaikat pergi dari masjid itu. Diperhatikan kan orang sekarang yang begitu. Kemudian seorang perempuan ketika masuk waktu, dia gak buru-buru sholat, dia masak dulu, dia menjemur apa segala macam sampai datang haid. Itu nanti ketika dia mandi junub, ketika dia mandi hadas besar, itu dia mesti godok sholatnya tuh yang dia waktu tidak sholat di awal waktu. Paham itu? Oh, masalah fikih ini luar biasa. Kita kadang-kadang kita nggak sadar sholat habis dari kamar mandi nggak pakai sendal, nyeker masuk keramik, nggak ngepelnya salah, udah kencing anak dipel semuanya najis semua. Akhirnya sholat cuma najis, bawa najis sholat. Alhamdulillah dari. Akibat apa? Akibat orang sekarang udah gak mau sibuk-sibuk belajar tauhid dan fikih. Maunya belajarnya, yang penting-penting, yang dianggap polemik, segala macam. Nyari pamor, yang begitu-begitu nyari pamor. Paham itu? Nah jadi kita mesti perhatiin. Sholat butuh-butuh nggak? Pelajarin ilmu wudu.
Sholat butuh nutup aurat nggak? Pelajari cara nutup aurat. Berdiri wajib nggak bagi yang mampu? Pelajari cara berdiri yang benar. Kita sholat aja kalau tampilan muka kita salah, cara berdiri kita salah, cara sedekap kita salah. Kadang-kadang sholat dengan wajah bejat. Allah nggak demen muka begitu. Allah paling senang muka yang memelas. Sampai Rasulullah pun berpesan kepada sahabatnya, kalau kau ingin mengutus seseorang untuk menghadap aku, cari yang mukanya bagus. Bukan tampan ya, bagus. Artinya tabassum gitu, basah. Khafif dan wajahnya wajah ada senyumnya, ada anak bukan yang wajah cukeng, jambu. Jambu apa tuh? Kalau asam-asam Jawa yang sampai empuk. Senyum, mukanya muka enak dilihat, basah. Watabassum muka fi wajhi akhi sadaqah. Ketemu orang senyum. Paham itu? Itu. Jadi mau sholat Allah Akbar wajah yang memelas. Jangan pernah kalau takbir mata ke atas, itu bakal dibikin buta oleh Allah. Ada orang takbir matanya ke atas, itu Allah Akbar, itu bakal dibikin buta oleh Allah. Awalnya sudah buta, jadi nunduk tempat sujud. Allah Akbar. Oh, apalagi Syekh Hatim bin Asam, ada yang melihat Syekh Ibrahim bin Adham, itu kalau mau sholat nggak wudu dulu. Sebelum aku berwudu, zahir aku wudukan batinku dulu. Hatiku kuhapuskan dari kibir, mataku kuhapuskan dari maksiat, ku istighfarkan dari maksiat, tanganku ku istighfarkan dari menyentuh yang tidak disukai Allah. Wah, sampai berjam-jam. Kalau kita makan enggak, wudu sembari ngobrol. Ada segala macam. Saya tanya rojin, gila ngitung duit, jangan ngajak mau boleh gitu. Mau salah, mau nyentutan, gitu. Paham ya? Jadi betul-betul perhatikan Allah. Sampai dalam hadits kursi disindir sama Allah Ta'ala. Intinya begini, ya abdi, ya ibadi, hai hambaku, ketika kau mendapatkan sepucuk surat dari orang yang kau cintai, begitu kau terima, kau cium surat itu, kemudian kau cari tempat duduk dan kau cari suasana yang tenang untuk kau baca kata per kata daripada surat itu. Setelah selesai kau baca, dalam kau membacanya kau senyum-senyum membaca surat itu. Ketika selesai kau baca, begitu rapinya kau masukkan kembali ke ghilafnya, ke amplopnya. Kemudian kau simpan. Di waktu yang senggang kau baca lagi. Tidak pernah kau jenuh dalam membaca surat dari orang yang kau cintai. Kenapa kau tidak mencintai kalimat-kalimatku, yaitu Al-Quranul Karim? Makanya dibilang Al-Quran itu gharib, indah kau min ayadra'un. Ayadra'un nafi. Quran itu asing. Ketika berada di manzilin, dan di dalam rumah yang tidak dibaca. Quran sundul lagi, cium sundul dibaca kagak. Kadang-kadang kalau baca berebut khatam, banyak-banyak khatam. Perintah Allah yang mana, larangan mana nggak tahu. Ada lagi yang repot lagi, tinggal lihat Quran halaman lihat Quran ayat sekian, terjemahan yang dibaca buat ngatain orang maulid. Ada nggak begitu? Buat ngatain orang tahlil, buat ngatain orang baca yasin malam Jumat. Ada lagi kaum yang begitu. Kalau mulia kita sudah mulia agama sebenarnya yaitu Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agamanya adalah agama yang sebenarnya. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Jangan bilang yang paling, hanya. Bukan paling. Kalau paling yang lain benar juga. Agama yang benar hanya Islam. Gitu. Nah, orang di luar Islam juga ngomongnya begitu. Agama yang benar agama dia benar. Masa kita salah ngomong begini, oh tidak toleransi, pala lu benyok. Toleransi, ya. Gitu, paham ya? Oh. Menyembah Tuhan, menyembah Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya, la rabbat siwa. Punya nabi yang kalau udah muncul nggak ada nabi lagi. Pedoman hidup kitab Quran dari sejak diturunkan sampai kapanpun, jangan hurufnya, titiknya aja nggak berubah. Sholat nyembahnya ke satu titik. Bahasanya bahasa yang saling dimengerti. Walau kalimat kita tidak saling kita mengerti, tapi kalau bahasa Islam kita ngomong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau kita ucapin orang Inggris, orang Dayak, orang Prancis, orang mana dah. Paham itu? Begitu. Begitu kita makan bareng orang Inggris yang sudah Islam juga, kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Gak nanya nih, apa kamu baca? Enggak, Islam dia.
Ngerti itu? Udah bahasanya bahasa persatuan, sholatnya satu arah, nyembah Tuhan satu-satunya Tuhan, memiliki pemimpin Nabi yang satu-satunya. Wa kullu ayatin atar rusul kiramu biha, fa inna man tasalat min nurihi bihimi, fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha, yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami maulaya salli wa sallim